Melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pil obat tingkat kaisar. Pil bencana kaisar. Ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia melihat 7 kata tebal pada gulungan di tangannya. Pikirannya sepertinya berada di bawah kendali dan dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk waktu yang lama. Memang layak menjadi formula pil obat tingkat kaisar. Kekuatan semacam ini bahkan menyebabkan Xiaoyan yang merupakan seorang ahli bandi elit tanpa sadar terintimidasi. Apakah ini kekuatan formula pil obat tingkat kaisar? Benar-benar menakutkan. Jika seorang alkemis tingkat 9 membukanya, kemungkinan besar jiwanya akan ditarik keluar secara paksa oleh formula pil obat ini. Ucap Xiaoyan. Dia tidak bisa menahan nafas ketika merasakan kekuatan menakutkan dari formula pil obat tingkat kaisar ini. Pada saat yang sama, Mo Jin di sisi lain juga perlahan membuka gulungan di tangannya. Segera setelah itu cahaya terang melintas di matanya. Yang jelas formula pil obat di tangannya sangat luar biasa baginya. Namun pada saat ini suara angin kencang tiba-tiba terdengar di ruang kosong. Melihat Doki yang membumbung ke langit, dapat dipastikan bahwa hati orang ini dipenuhi dengan amarah yang tak tertandingi. Semua orang di galeri pengamatan memandangi sosok itu yang ternyata adalah Wei Yi. Dari kelihatannya, dia ingin berusaha sekuat tenaga menyerang Xiaoyan. Hei, orang tua Wei Yi ini benar-benar ingin mati. Yan Xiao telah memaksa kembali bandi elit bintang 6. Kekuatannya luar biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Kata-kata Yan Xiao sebelumnya memang benar. Wei Yi ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ucap suara itu. Melihat sosok Wei Yi yang marah, banyak kata-kata mengejek yang keluar dari galeri pengamatan, menyebabkan semua orang tanpa sadar tertawa dingin. Memang benar, Yan Xiao ini dapat memaksa kembali bandi elit bintang 6. Tetapi itu hanya dengan alasan bahwa dia telah menggunakan keterampilan Dou itu. Dan sekarang Yan Xiao saat ini tidak punya waktu untuk menggunakannya. Jawab percakapan pribadi itu. Hehehe, apakah kalian semua lupa kalau Yan Xiao sendiri sudah menjadi bandi elit bintang 3? Kenapa dia harus menggunakan keterampilan Dou yang sangat kuat untuk menghadapi bandi elit bintang 1 saja? Ucap suara-suara diskusi itu. Dalam sekejap, galeri pengamatan yang semula sunyi kini kembali menjadi hidup karena Xiaoyan. Namun Xiaoyan dan Wei Yi yang menjadi fokus diskusi mengabaikan mereka. Xiaoyan tentu saja terlalu malas untuk membuktikan apapun. Hal-hal itu hanyalah hal-hal duniawi. Xiaoyan tidak memiliki ketertarikan sedikit pun akan kesombongannya. Adapun Wei Yi, kemarahan muncul dalam hatinya saat ini. Dengan kekuatannya, kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang itu secara alami didengar olehnya. Makin dia mendengarnya, semakin dia menjadi sangat marah. Ini karena sebagian besar dari kata-kata ini berisi penghinaan dan ejekan terhadapnya. Dengan cara ini amarah di hati Wei Yi menjadi semakin tak terkendali. Pada saat ini satu-satunya pikiran di hatinya adalah membunuh Xiaoyan. Tubuh Wei Yi yang melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan tiba-tiba meningkat tajam. Kecepatan yang menakutkan menyebabkan angin kencang di sekelilingnya menjadi setajam pisau. Guntur seperti dentuman sonik berulang kali terdengar. Aura menakutkan dari bandi elit langsung mendatangkan malapetaka di seluruh lapangan luas. Hal ini menyebabkan ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah drastis. Jika Guli tidak bertindak dalam sekejap dan melindungi seluruh alun-alun, kemungkinan besar setidaknya setengah dari orang-orang ini akan langsung dihancurkan sampai mati oleh aura tersebut. Yan Xiao, bersiaplah untuk mati, teriak Wei Yi. Mulut Wei Yi tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti binatang buas yang liar dan geram. Setelah suaranya terdengar, sosoknya sudah muncul di hadapan Xiaoyan. Doki yang melesat ke langit bagaikan sebilah pisau tajam yang merobek ruang kosong. Itu langsung diaglomerasi dan berubah menjadi pedang besar yang menutupi langit. Bilahnya menebas ke arah kepala Xiaoyan. Sebelum bilahnya mendarat, platform di bawahnya telah digantikan oleh garis retakan besar. Seluruh alun-alun telah dipotong paksa menjadi 2 oleh pedang tajam ini. Dilihat dari tanah, alun-alun kehampaan yang menutupi sebagian langit telah terbelah menjadi 2 saat ini. Retakan lurus melewati seluruh alun-alun. Cahaya menyilaukan juga melewati pertahanan alun-alun dan tersebar ke tanah. Meskipun demikian, platform batu di bawah kaki Xiaoyan yang berada di ambang kehancuran tidak sedikit pun terpengaruh oleh pedang menakutkan ini. Bahkan setitik debu pun tidak bergerak. Mata Wei Yi tanpa sadar menciut saat melihat pemandangan ini. Hatinya sangat terkejut. Namun kekuatan serangan liar dan kekerasan yang berada di atas kepalanya tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya Doki di tubuhnya seperti sungai yang memasuki laut saat mengalir deras dan mengalir ke pedang besar di tangannya. Dia tahu bahwa anak panah telah tertancap dan sudah terlambat baginya untuk mundur. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan ini. Wei Yi menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Xiaoyan. Memanfaatkan fakta bahwa Xiaoyan belum menyerangnya, dia akan membunuh Xiaoyan dalam satu gerakan.
Mungkin ini satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan peluang kemenangan. Dengan mengalirnya dogi ini, cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba terpancar dari pedang besar. Bahkan sinar matahari yang menerangi langit pun tertutup oleh cahayanya saat ini. Kerumunan di panggung tontonan bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Hanya bandi elit yang berani melihat langsung pemandangan di depan mereka. Namun mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan yang pekat. Serangan Wei Yi ini sepertinya adalah sesuatu yang bahkan bandi elit bintang 2 pun tidak berani meremehkannya. Namun saat ini Xiaoyan masih bersikap tenang dan santai. Jika dia terkena pedang Wei Yi, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Dalam sekejap, jarak antara Xiaoyan dan Wei Yi berkurang menjadi hanya 10 kaki. Pada saat ini pedang besar di atas kepala Wei Yi telah tiba di atas kepala Xiaoyan. Aura yang sangat menakutkan seperti binatang raksasa kuno yang dengan ganas menghantam kepala Xiaoyan. Angin kencang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tercekik. Alisnya juga sedikit menyatu karena hal ini. Perasaan mendekati kematian ini bukanlah perasaan yang baik. Namun harus dikatakan bahwa hanya perasaan seperti ini yang benar-benar dapat merangsang dirinya dan menyebabkan hatinya terbakar habis. Yan Xiao, bersiaplah untuk mati. Ingat, ini adalah akibat karena berani menyentuhku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena ceroboh. Sekarang pergilah ke neraka, teriak Wei Yi. Bahkan ketika kematian sudah dekat, Xiaoyan masih memiliki penampilan yang tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah pedang besar di atas kepalanya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun di dalam matanya, ada untayan api luar biasa yang tak henti-hentinya mengembun. Pada saat ini Wei Yi yang berada di ambang kegilaan tidak mendeteksi sedikit perubahan di mata Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dia tahu di dalam hatinya adalah Xiaoyan sudah terlambat untuk melakukan apapun. Ketika pedangnya turun, itulah saatnya Xiaoyan bandi elit bintang 3 akan mati. Mulai saat ini nama Wei Yi akan dikenal lebih banyak orang. Itu karena hari ini dia telah menggunakan kekuatan bandi bintang 1 untuk secara paksa membunuh bandi elit bintang 3. Pencapaian pertempuran seperti itu sudah cukup untuk membuat beberapa kekuatan besar menyukainya. Asosiasi alkemis ini tidak lagi menjadi alasan untuk membatasinya. Pada saat yang sama di platform tontonan, Guli dan Qilin sudah melakukan persiapan yang cukup. Mereka siap untuk campur tangan dan menghentikan Wei Yi kapan saja. Qilin sudah lama ingin bertindak, namun dia dan Guli juga percaya pada kekuatan Xiaoyan. Mereka percaya bahwa Xiaoyan pasti tidak akan gegabah. Bahkan jika Wei Yi berusaha sekuat tenaga, Xiaoyan akan tetap bersiap. Namun dari penampilan Xiaoyan saat ini, sepertinya dia benar-benar sedikit ceroboh. Tentu saja sebagai penyelenggara pertemuan besar alkemis ini, Guli seharusnya sudah melakukan intervensi sejak lama untuk menghentikan situasi saat ini. Namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam ruang kosong, iblis Tuahu itu masih menjaganya. Jika dia ikut campur, kemungkinan besar iblis Tuahu juga akan menghalanginya. Namun pada saat itu akan sangat merepotkan. Sementara semua orang ragu-ragu, pedang besar di tangan Wei Yi telah tiba di depan Xiaoyan. Jaraknya hanya beberapa inci dari kepala Xiaoyan. Pada saat ini jika Xiaoyan masih tidak melakukan intervensi, momen berikutnya adalah saat Xiaoyan akan mati. Menyerang! Guli dan Qilin berteriak dengan keras pada saat yang hampir bersamaan. Tubuh mereka langsung bersinar dan ruang di depan mereka meledak dengan keras. Keduanya sudah muncul 1000 kaki di depan Xiaoyan. Selama mereka berdua mau, mereka bisa memblokir Wei Yi sepenuhnya sebelum pedang besar di tangannya mendarat. Hahaha, kalian berdua benar-benar meremehkan lelaki tua ini, ucap iblis Hutua. Sebelum mereka berdua tiba di depan Xiaoyan, sosok iblis Hutua tiba-tiba muncul di depan Guli dan Qilin seperti hantu, menghalangi mereka berdua. Iblis Hutua, meskipun kekuatanmu tidak lebih lemah dariku, jangan lupa bahwa asosiasi alkemisku memiliki 2 bandi bintang 8. Kamu bisa memblokirku, tapi kamu tidak bisa memblokir Qilin, ucap Presiden Guli. Setelah selesai berbicara, sosok Qilin sudah bergerak. Dia mengabaikan iblis Hutua di depannya dan melintas secara eksplosif untuk memblokir pedang emas. Hahaha, kamu tidak berhak mengatakan apakah aku bisa menghadapinya atau tidak. Lagi pula, kamu akan tahu setelah kita mencobanya, ucap iblis Hutua sambil terkekeh saat mendengar kata-kata Guli. Tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul di depan Qilin. Tangannya yang keriput dengan paksa menghalangi serangan Qilin. Guli juga dengan cepat mengejar iblis Hutua ketika dia menghilang. Ketika iblis Hutua memblokir Qilin, telapak tangan Guli menyerang dan bertabrakan keras dengan telapak tangan iblis Hutua. Sesaat kemudian ekspresi wajah Guli langsung berubah. Wajah tuanya juga dipenuhi keterkejutan. Iblis Hutua memiliki senyuman aneh di wajahnya saat dia melihat ke arah Guli. Telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan memaksa Guli mundur 3 langkah. Di sisi lain, di mata Qilin saat ini pedang besar yang hendak mencapai kepala Xiaoyan sudah terlambat untuk memblokirnya.
Bahkan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, itu sudah terlambat. Wei, cepat berhenti untuk orang tua ini. Jika kamu tidak berhenti, orang tua ini akan melumpuhkanmu hari ini, teriak Qilin. Dalam kekesalannya, Qilin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Saat Wei mendengar ini, matanya menjadi lebih tajam. Dia mengungkapkan senyuman yang sangat ganas pada Qilin. Pilah besar di tangannya tiba-tiba terayun ke bawah. Wajah Qilin dipenuhi dengan keterkejutan. Kejutan di hatinya justru menyebabkan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, bukankah persatuan alkemisnya akan menderita kerugian ganda hari ini? Dia tidak hanya kehilangan persatuan alkemisnya yang telah dia kelola dengan hati-hati sejak lama. Dia juga kehilangan seorang alkemis jenius yang memiliki lebih banyak prospek untuk dikembangkan. Setelah masalah ini, Guli kemungkinan besar akan merobek tubuh Wei menjadi 10.000 keping dan menggiling tulangnya menjadi debu untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Detik berikutnya saat mata merah Guli menoleh, sosok seorang pria yang tidak terlalu kokoh perlahan terpantul di mata Guli. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki sosok tinggi dan lurus, serta wajah halus dan tampan. Dia acuh tak acuh saat dia berdiri di sana. Di matanya ada ketidakpedulian dan penghinaan. Jika orang itu bukan Xiaoyan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Melihat pemandangan ini, mata Guli tampak kabur karena usianya yang sudah tua. Warna merah di matanya dengan cepat surut seperti air pasang. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan kemudian menoleh lagi. Detik berikutnya mata Guli tiba-tiba membelalak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam hatinya dia merasa sangat terkejut karena pemandangan di depan matanya. Setelah iblis Hutua melihat ekspresi kaget Guli, dia hanya bisa mengangkat alisnya. Dengan pemahamannya tentang Guli, ekspresi wajah Guli saat ini membuatnya merasa sedikit curiga. Ketika iblis Hutua berbalik untuk melihat, hanya dalam sekejap, dia iblis Hutua seorang bandi elit bintang 8 memiliki ekspresi yang sama dengan bandi elit lainnya di panggung tontonan. Ekspresinya langsung menjadi luar biasa. Guli melihat bahwa Xiaoyan benar-benar tidak takut menghadapi pedang besar yang menjulang tinggi di langit. Xiaoyan hanya mengulurkan 2 jari dan dengan kuat menjemput pedang besar yang menakutkan itu. Ini mungkin sangat mengejutkan. Serangan habis-habisan bandi elit bintang 1 sebenarnya begitu mudah ditangani oleh Xiaoyan. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar akan menimbulkan keributan yang cukup besar di wilayah barat daya benua. Meskipun bandi elit bintang 1 tidak bisa dianggap sebagai ahli mutlak di wilayah barat daya, dia masih merupakan ahli tertinggi yang benar-benar berdiri di puncak piramida. Namun serangan penuh dari bandi elit bintang 1 sebenarnya diselesaikan hanya dengan 2 jari. Meskipun Xiaoyan adalah bandi bintang 3 dan lebih kuat dari Wei dalam hal kekuatan, kemungkinan bahkan bandi bintang 2 pun akan kesulitan memblokir pedang milik Wei ini. Namun pedang ini yang dipenuhi aura perkasa telah dipatahkan oleh Xiaoyan menggunakan 2 jari. Teknik semacam ini bisa dibilang mengejutkan. Di platform pengamatan, di kursi VIP, tubuh penatua Suan yang sedikit tegang juga perlahan mengendur pada saat ini. Dia perlahan menghembuskan seteguk udara keruh yang selama ini tertahan di dadanya. Dalam sepasang mata tuanya yang keruh, ada juga kejutan yang tidak dapat disembunyikan. Yan Shou ini sungguh monster, gumam penatua Suan. Dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Bakat yang dimiliki junior di depannya memang keterlaluan. Bahkan tuan muda dari klannya kemungkinan besar tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Pada saat ini kelompok bandi elit bahkan lebih terkejut daripada Qilin dan yang lainnya. Tatapan mereka pada Xiaoyan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ini karena lengan kanan Xiaoyan telah berubah menjadi lengan naga emas di ruang kosong. Badan kaca King Kong dan armor kuno naga ponik bisa dikatakan telah mencapai puncak kesempurnaan di tangan Xiaoyan. Dia bisa dengan bebas mengendalikannya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan dia akan dapat menggunakannya sesuka hatinya. Pada saat ini lengan naga Xiaoyan dengan erat mengendalikan pedang besar di atas kepalanya. Tepatnya, Xiaoyan hanya menggunakan 2 jari naga. Setelah mengalami baptisan petir dari binatang petir hampa, tubuh fisik Xiaoyan sekali lagi melonjak dalam waktu 1 bulan singkat ini. Hanya mengandalkan tubuh fisiknya, serangan Wei tidak lagi menjadi ancaman apapun. Keberadaan Wei tidak berbeda dengan semut di mata Xiaoyan. Saat ini Wei sepertinya disiram seember air es. Dia langsung sadar. Namun dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan Xiaoyan sebenarnya sekuat ini. Keterampilan Do yang sangat dia banggakan sebenarnya bahkan tidak sebanding dengan 2 jari Xiaoyan. Aku sudah mengatakan bahwa Modi hampir tidak bisa bertarung denganku. Hanya karena kekuatannya mirip denganku di permukaan. Namun kamu, berdasarkan apa? Berdasarkan orang tua itu? Kamu benar-benar bodoh. Karena kamu begitu keras kepala, aku tidak keberatan menyingkirkan momok bagi asosiasi alkemis ini, ucap Xiaoyan. Setelah suaranya terdengar, ekspresi Wei tiba-tiba berubah pucat. Dia dengan kuat menahan rasa takut di dalam hatinya dan berteriak pada Xiaoyan.
Yan Xiao, apa yang akan kamu lakukan? Aku adalah ketua alkemis dari asosiasi alkemis. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, itu sama dengan menjadi musuh asosiasi alkemis. Teriak Wei Yi. Kamu benar-benar berisik. Setelah melakukan hal begitu banyak, kamu masih tidak ingin aku membunuhmu. Jika kamu takut mati, tidak perlu menggunakan kata-kata bocah seperti itu. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Ancaman dari Wei Yi tidak hanya tidak menghentikan niat membunuh Xiaoyan, tetapi sebaliknya hanya membuatnya lebih marah. Kekuatan di kedua jari naganya langsung berkumpul. Segera suara retakan yang jelas terdengar. Pedang emas besar juga tiba-tiba hancur, berubah menjadi banyak pecahan yang tersebar dan menghilang ke ruang kosong. Saat berikutnya tanpa menunggu Wei Yi mengatakan apapun, dua sinar api yang telah menyusut hingga batasnya keluar dari mata Xiaoyan. Kata-kata yang hendak diucapkan Wei Yi juga disegel selamanya. Cahaya api menyala dan tubuh Wei Yi perlahan jatuh. Tubuhnya seperti bayangan yang perlahan menghilang. Hanya orang yang sangat kuat yang tahu bahwa dia tidak menghilang. Sebaliknya dia benar-benar terbakar oleh api surgawi. Tubuhnya perlahan melebur menjadi ketiadaan. Di langit, lengan naga Xiaoyan perlahan menghilang, mengembalikan bentuk normalnya seperti semula. Setelah itu lengannya dengan santai diletakkan di belakang punggungnya. Kematian Wei Yi hari ini pasti akan berdampak besar pada Xiaoyan. Sepasang matanya yang cerah perlahan menyapu sekeliling. Pada akhirnya tatapan Xiaoyan juga perlahan tertuju pada tubuh Guli yang tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya menyebabkan Guli tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia ingin mengekspresikan dirinya di dalam hatinya, kata-katanya akhirnya tersangkut di tenggorokannya. Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat ini. Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya telah melampaui pemahaman Guli tentang bandi elit bintang 3. Jika Xiaoyan menjadi bandi elit bintang 8 di masa depan, kemungkinan besar bahkan dengan kekuatan Guli akan sulit baginya untuk menekan kekuatan semacam itu. Dia hanyalah bandi elit bintang 3, namun dia memiliki keterampilan Dao yang mampu melintasi level secara paksa untuk melawan bandi bintang 6. Kekuatan seperti itu sudah bisa dikatakan menantang surga. Namun saat ini, Xiaoyan yang sudah kuat tidak hanya memiliki skill Dao kelas tinggi yang sangat kuat, tetapi bahkan tubuh fisiknya pun sekuat ini. Dengan dua jari, dia telah mematahkan serangan habis-habisan dari bandi elit bintang 1 dan membunuhnya dengan satu serangan. Prestasi seperti itu sungguh menakutkan. Hari ini kematian Wei Yi pasti akan menjadi batu loncatan Xiaoyan. Kemungkinan besar dalam beberapa hari, nama Yan Xiao akan menyebar ke seluruh wilayah barat daya. Adapun penonton yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan, mereka telah melihat semua yang terjadi setelah pedang emas Wei Yi dijepit oleh dua jari Xiaoyan. Saat ini mereka sudah pulih dan langsung menyebabkan galeri tontonan menjadi kacau. Xiaoyan terlalu malas untuk memikirkan orang-orang di galeri tontonan. Adapun bandi elit, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mereka. Pada saat ini semua perhatiannya tertuju pada satu-satunya titik fokus di alun-alun, yaitu Xiaoyan. Hahaha. Aku benar-benar minta maaf kepada ketua asosiasi Guli. Aku tidak sengaja membunuh ketua alkemis dari asosiasi alkemismu. Namun dari sudut pandangku, ini bisa dianggap menghilangkan bahaya tersembunyi bagi asosiasi alkemis. Lagi pula, tindakan Wei Yi hari ini melanggar aturan asosiasi alkemis, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memilih untuk mengabaikan tatapan yang melintas dari segala arah. Sudut mulutnya tersenyum saat dia melihat ke arah Guli. Dari sudut matanya, dia sesekali mengalihkan pandangannya ke arah iblis tua Hu yang berada di samping Guli. Pada saat yang sama, Xiaoyan secara tidak sengaja melihat tatapan iblis tua Hu menyapu tubuh Modi. Segera Xiaoyan mengerti sedikit di dalam hatinya. Iblis tua Hu ini kemungkinan besar bukanlah seseorang yang diundang oleh Wei Yi. Saat pemikiran ini melintas di hati Xiaoyan, senyuman sekali lagi muncul di sudut mulutnya. Tubuhnya bersinar dan dia tiba di depan Guli. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan iblis tua Hu tanpa sadar mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun itu berubah menjadi dengusan dingin. Matanya menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang tak terlukiskan saat tubuh kurusnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Di bawah penyelidikan Guli, dia akhirnya benar-benar pergi. Xiaoyan juga diam-diam berdiri di udara, menunggu iblis tua Hu pergi. Sebagai bandi elit bintang 8, iblis tua Hu secara alami tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya di depan Guli, yang kekuatannya mirip dengannya. Tidak ada gunanya memainkan trik-trik kecil itu. Setelah iblis tua Hu pergi, Guli tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya pada Xiaoyan dengan sikap prihatin. Yan Xiao, apakah gerakanmu itu baik-baik saja? Ucap Guli. Xiaoyan juga tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Guli juga mengerti di dalam hatinya saat melihat ini. Namun tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sekarang setelah Wei Yi mati,
Guli tentu saja tidak akan mengatakan apapun lagi. Meskipun Wei juga ketua alkemis dari Asosiasi Alkemis, tindakannya telah menyentuh inti dari Asosiasi Alkemis. Lagi pula, Xiaoyan juga merupakan anggota Asosiasi Alkemis mereka. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan tidak membunuhnya, Guli dan Qilin pasti tidak akan melepaskannya. Kematian Wei selalu menjadi kekhawatiran besar di hati Guli dan Qilin. Sekarang Wei telah menggali kuburnya sendiri. Mereka tentu saja senang melakukannya. Mengapa mereka menyalahkan Xiaoyan? Guli tersenyum pada Xiaoyan. Tubuhnya berkelebat dan langsung muncul di tengah alun-alun. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya dan tekanan tak terlihat langsung menyapu seluruh alun-alun. Galeri tontonan yang tadinya seperti pasar basah tiba-tiba menjadi polos karena tekanan menyebar. Pada saat ini iblis Tuahu telah meninggalkan alun-alun. Guli secara alami adalah orang terkuat yang berkuasa di sini. Semuanya, mantan kepala alkemis dari Asosiasi Alkemis kita memiliki dendam terhadap asosiasi kita dan bermaksud mengkhianati kita. Dia bahkan ingin membunuh seorang tetua nominal dari Asosiasi Alkemis kita. Asosiasi Alkemis kita pasti akan mengejar orang pengkhianat seperti itu sampai akhir. Sekarang pengkhianat ini telah dibunuh oleh penatua Yan Xiao dari Asosiasi Alkemis kita. Saya Guli, mewakili Asosiasi Alkemis untuk mengumumkan bahwa ketua Alkemis baru adalah penatua Yan Xiao. Teriak Guli. Begitu kata-kata itu diucapkan, tidak hanya banyak orang di galeri tontonan yang terkejut. Bahkan Xiaoyan sendiri cukup terkejut dengan kata-kata tersebut. Dia benar-benar ditunjuk sebagai kepala alkemis dengan cara yang kacau. Guli sama sekali mengabaikan perubahan ekspresi Xiaoyan. Sebaliknya dia berhenti sejenak sebelum membuka mulut untuk berbicara. Mulai saat ini dan seterusnya, penatua Yan Xiao akan memiliki wewenang yang sama denganku. Guli dan wakil ketua Asosiasi Qilin di Asosiasi Alkemis kita. Kita bertiga berada pada posisi yang sama. Semua orang yang hadir, jika ada orang yang tidak menyukai penatua Yan Xiao, Anda dapat datang ke Asosiasi Alkemis kami. Asosiasi Alkemis kami secara alami akan memiliki seseorang yang dapat menghibur Anda dengan baik. Teriak Presiden Guli. Menjelang akhir, ancaman dalam kata-kata Guli berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Hal ini menyebabkan ekspresi sejumlah bandi elit yang hadir berubah. Jejak rasa penasaran di hati mereka pun dengan cepat padam. Ketika Modi mendengar kata-kata Guli, kesuraman di wajahnya menjadi semakin pekat. Dalam hatinya, dia juga tahu bahwa pertemuan besar alkemis hari ini tidak bisa lagi berjalan sesuai rencana. Dia hanya bisa menunggu sampai besok. Setelah menatap tajam ke arah Xiaoyan dan Guli, Modi menyimpan formula pil di tangannya. Dia mengayunkan lengan bajunya, mendengus dingin, dan pergi. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus selanjutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.